Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky telah bertemu dengan Lily di gubuk milik nenek Jamila. Namun Lily mengatakan tidak mengenali Rizky. Namun Lily tidak bisa membohongi Rizky karena Rizky mengenali kalung yang dipakai Lily. Bahwa kalung tersebut adalah pemberian dari Kiai Jakfar. Nenek Jamilah yang melihat ketulusan Rizky pun akhirnya mencoba berbicara dengan Lily agar Lily bersedia berkumpul kembali dengan Rizky. Dengan melihat ketulusan Rizky, nenek Jamilah pun berusaha meyakinkan Lily agar bisa bersatu kembali dengan suaminya, yaitu Rizky. Karena Lily berhak bahagia dengan orang tercintanya. Dan nenek Jamilah akan menjelaskan kepada Rizky penyebab mengapa Lily meninggalkan rumah. Lily yang mendengar perkataan nenek Jamilah pun hanya menganggukkan kepalanya, yang artinya ia menyetujui untuk kembali bersatu dengan suaminya, yaitu Rizky. Melihat Lily yang sudah menyetujui sarannya, nenek Jamilah pun segera keluar rumah dan memanggil Rizky untuk masuk ke dalam rumah gubuknya. Akhirnya Rizky pun masuk ke dalam rumah gubuk nenek Jamilah, dan ia duduk di antara nenek Jamilah dan Lily. Setelah itu, nenek Jamilah pun mengatakan kepada Rizky bahwa wanita di hadapannya adalah istrimu, yaitu Lily. Dan nenek Jamilah pun mengatakan kepada Rizky bahwa ia memberikannya izin agar Lily bersatu kembali dengannya dengan syarat bahwa Rizky harus berjanji untuk selalu membahagiakan Lily dan juga melindungi Lily terutama dari mertuanya, yaitu ibu Rizky. Dan nenek Jamilah pun menceritakan penyebab Lily pergi. Tak lain adalah ulah dari mertuanya, yaitu ibu Diana, ibunya Rizky. Dan Rizky pun akhirnya di depan nenek Jamilah dan juga Lily pun berjanji bahwa dirinya berjanji akan selalu membahagiakan Lily dan menjaga Lily dari siapapun, termasuk dari ibu kandungnya, yaitu ibu Diana. Rizky pun bertanya kepada Lily perihal kecelakaan yang terjadi kepada taksi yang ditumpangi Lily pada saat itu, dan wanita hamil yang meninggal di taksi tersebut siapa. Kenapa semua orang percaya bahwa wanita hamil yang meninggal di dalam taksi tersebut adalah Lily? Akhirnya Lily pun buka suara. Ia menceritakan perihal taksi tersebut, bahwa benar adanya pada saat itu Lily menaiki taksi tersebut. Namun pada saat di tengah perjalanan, ada wanita hamil yang seumuran dengannya tersebut menghentikan taksi yang ditumpanginya. Wanita hamil tersebut berniat menumpang dan minta diantar untuk menuju rumah sakit karena perutnya sakit akan melahirkan. Dikarenakan jalur tujuan Lily, yaitu terminal, dan jalur rumah sakit adalah berbeda. Akhirnya Lily memilih untuk mengalah. Ia pun memilih untuk turun dari taksi tersebut dan menaiki taksi lain. Namun sayangnya, tas yang berisikan uang, identitas, dan ponsel milik Lily tertinggal di taksi yang ditumpangi wanita hamil tersebut. Dan pada saat Lily sudah sampai di terminal, ia melihat kabar berita tentang kematiannya yang mengalami kecelakaan tersebut, padahal mayat yang meninggal di taksi tersebut adalah mayat wanita hamil yang menumpang taksi yang mengalami kecelakaan. Mendengar cerita Lily, Rizky pun langsung memeluk Lily karena rasa bersyukurnya karena Lily bisa selamat. Nenek Jamilah yang melihat Rizky dan Lily saling berpelukan pun memilih meninggalkan ruangan tersebut karena nenek Jamilah memberikan waktu kepada Lily dan Rizky untuk mengobati kerinduannya. Saat nenek Jamilah sudah pergi, Rizky menggenggam erat tangan Lily dan ia mengatakan kepada Lily bahwa dirinya bersyukur karena Lily masih hidup dan bisa berkumpul kembali dengannya. Namun Lily mengatakan kepada Rizky dirinya mau kembali lagi bersamanya, namun tidak mau bila diajak pulang, dikarenakan ia lebih tenang dan nyaman tinggal bersama nenek Jamilah di desa tersebut. Lagian, ia tidak mau pulang dikarenakan ia tidak mau ribut dengan mertuanya, yaitu ibu Diana. Rizky pun mengatakan kepada Lily, dimanapun Lily tinggal disitulah dirinya menetap. Lily pun tersenyum bahagia dan ia pun mengangguk kepala dan mengatakan kepada Rizky bahwa ia akan tinggal bersamanya di rumah nenek Jamilah. Rizky pun kembali memeluk Lily. Namun tiba-tiba Rafa datang dan melangkah ke arah mereka. Rizky dan Lily mengakhiri pelukannya dikala suara Rafa mengagetkan mereka. Paman Rizky, apa yang paman lakukan di sini? Dan paman, mengapa memeluk ibuku? Apakah paman Rizky mengenal ibuku? Tanya Rafa kepada Rizky. Lily yang mendengar pertanyaan Rafa kepada suaminya yaitu Rizky
sangat terkejut karena Rafa telah mengenali Rizky. Sedangkan Rizky tersenyum mendengar pertanyaan Rafa. Dengan kebingungannya, Lili pun menanyakan kedekatan Rafa dengan Rizky. "Apa kalian sudah saling mengenal?" tanya Lili kepada Rizky dan juga Rafa. Rafa pun menjawab pertanyaan ibunya. "Ya, ibu, kami saling mengenal. Paman Rizky sering bertemu denganku di taman sekolahan." Mendengar jawaban Rafa, Rizky pun tersenyum dan ia langsung memeluk Rafa dan menaruh Rafa dalam pangkuannya. Dan Rizky mengatakan kepada Lili, "Karena dengan bertemu Rafa lah aku bisa menemukan keberadaanmu, sayang." Kemudian pandangan Rizky beralih ke Rafa dan mengatakan sesuatu kepada Rafa. "Rafa, ketahuilah, ibumu adalah istriku yang sudah lama menghilang dan aku adalah ayahmu." Mendengar perkataan Rizky, Rafa pun tersenyum bahagia sambil berkata, "Pantas saja paman bisa melihat keberadaanku, seperti ibu yang bisa melihat keberadaanku. Ternyata paman adalah ayahku," kata Rafa sambil memeluk Rizky dengan erat. Kemudian Rizky pun mengatakan kembali kepada Rafa bahwa mulai saat ini mereka akan berkumpul kembali. Dan mulai saat ini pula Rafa harus memanggil Rizky dengan sebutan ayah. Rafa pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Lili pun meminta Rafa untuk pergi bermain, karena ibu dan ayahnya akan berbicara empat mata yang sangat penting. Rafa pun menganggukkan kepalanya. Ia pun langsung meninggalkan Lili dan juga Rizky. Setelah Rafa pergi, Lili pun menanyakan kepada Rizky, kenapa ia bisa berjumpa dengan Rafa, dan kenapa Rizky bisa tahu bahwa Rafa adalah putranya. Rizky pun menjawab bahwa kebetulan proyeknya ada di depan sekolahan Rafa, dan ia sering berbicara dengan Rafa di taman sekolah. Namun anehnya, temannya tidak melihat keberadaan Rafa. Temannya menganggap Rizky berbicara seorang diri, sehingga dirinya mulai mencari tahu tentang Rafa. Dan Rizky pun menceritakan saat ia kemarin melihat perubahan Rafa menjadi makhluk yang sangat mengerikan, yaitu anak jin Ifrit. Dari situlah Rizky datang bersama ke gubuk Nenek Jamilah, beralasan untuk membeli semua sayur dan ikan, karena Rizky yakin bahwa Rafa adalah anak yang dikandung Lili. Dan tanpa Rizky dan Lili ketahui, Rafa telah menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di episode selanjutnya, yaitu di YouTube Rizafira, channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.